kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kita memasuki segmen dialog. Tentunya dari berita sebelumnya TVRI Sumatera Selatan ini meraih juara 1 kategori program berita dalam ajang Kasau Award 2024. Nah, sekarang kita akan berbincang nih dengan kedua orang yang memang menjadi berhak pemenangnya di juara 1 dan ini sejarahnya seperti apa, perjalanannya seperti apa sampai bisa mendapatkan juara 1. Yang pertama ini ada Mas Adi Gunawan, reporter TVRI Sumsel. Halo Mas Adi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ini sumringah sekali ya baru memenangkan perlombaan luar biasa. Dan juga ini ada Mas Afid dari editor juga TVRI Sumatera Selatan. Siap, Mbak Kiki. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Tentunya selamat ya sudah memenangkan Baik, juara terima 1 kasih ya. dan juga membanggakan TVRI Sumatera Selatan. Tapi kita lihat dulu nih cuplikannya seperti apa sampai memang dapat juara 1 dari Kasau Award. Kita lihat tayangannya seperti berikut pemirsa. Adi Gunawan Saputro, TVRI Sumsel. TNI Angkatan Udara kembali menggelar ajang penghargaan karya jurnalistik Kasau Award. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI meraih juara pertama pada kategori News Televisi Kasau Award 2024. Penghargaan didapatkan TVRI Sumatera Selatan dengan judul Antisipasi dan Mitigasi Karhutlah TNI AU lakukan OMC di wilayah udara Jambi yang dilakukan bersama dan Lanut Sri Mulyono Herlambang. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan, Evlianti Analisa mengatakan, penghargaan ini menunjukkan kemampuan TVRI sebagai lembaga yang menjadi penghubung pada masyarakat. Ya, TVRI ini kan lembaga penyiaran publik. Kita harus mengukuhkan, harus membuktikan bahwa TVRI ini adalah lembaga penyiaran publik, gitu loh. Harus menjadi sarana bagi negara ini dan masyarakat untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai lembaga penyiaran publik itu. Kita menjadi penyambung antara decision maker, antara pelaksana, antara pemerintah dengan masyarakat, gitu. Azas manfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra berharap adanya penghargaan ini dapat meningkatkan semangat media untuk menghasilkan produk-produk jurnalistik yang positif khususnya untuk TNI AU. Dia tadi tentunya tayangan ini setelah diberikan ya, saat diberikan penghargaan, diberikan juga ini piala yang sudah kita hadirkan pemirsa di tengah-tengah kita. Ini piala juga juara 1 kategori program berita TV. Nah, kita ngobrol dulu mungkin sama Mas Adi nih, gimana nih perasaannya telah memenangkan juara 1, kira-kira menyangka nggak sih bisa juara 1 nih, silakan. Alhamdulillah ya Mbak Kiki ya, TVRI Sumatera Selatan ini mendapatkan penghargaan. Ini bukti dari peran dari lembaga penyiaran publik bahwa TVRI Sumatera Selatan ini mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, yang ini TNI AU mendapatkan apresiasi dapat untuk mengikuti ajang Kasau Award dan mengikuti kegiatan mereka dan menyampaikan bahwa usaha mereka dalam modifikasi cuaca untuk mencegah karhutlah di wilayah Sumatera Selatan ini berhasil. Dan saat ini memang masih tetap dilakukan oleh TNI AU dan nggak nyangka sebelumnya bisa mendapatkan juara 1 karena proses dalam membuat video ini ataupun karya jurnalistik ini waktunya itu sangat mepet karena 2 hari sebelum deadline penutupan ajang Kasau Award 2024 ini kami mendapatkan idenya hari Rabu dan kami langsung berangkat di hari Rabu siang itu menuju wilayah udara Provinsi Jambi. Nah, yang kebetulan saya yang berangkat sendiri saat itu menggunakan pesawat CASA 212 dan itu bersama dengan para TNI AU dan lanutnya bersama personil TNI untuk melakukan penebaran garam itu di wilayah udara Jambi karena secara jadwal mereka itu baru ada jadwal di Provinsi Jambi dulu. Sedangkan memang Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang ini membawahi 3 wilayah. Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Nah, jadi mereka melakukan penyemaian dulu di Provinsi Jambi. Kita TVRI Sumatera Selatan itu, saya sebagai kameramen dan juga merangkap reporter saat itu
diberikan kesempatan eksklusif untuk mengikuti kegiatan mereka untuk melihat bagaimana upaya mereka dalam menyemai garam di atas pesawat kasa di ketinggian sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, tapi ya bukan sampai di situ. Saya juga cuma hanya mengambil gambar, menyampaikan bagaimana upaya mereka, tapi prosesnya itu dalam bentuk karya jurnalistik juga dibantu oleh teman-teman, yaitu salah satu panutan saya juga di TVRI itu ada Pak Dedi Puspanegara. Ini yang memeriksa naskah saya. Pertama kali itu yang selesai cuma naskah. Kalau visual itu masih tetap menunggu, karena di hari kedua saya baru melakukan penyemaian. Hari pertama itu baru terbang menuju Jambi tapi sudah melakukan produksi sementara. Nah, hari kedua baru melakukan penyemaian. Nah, ini tapi diiring itu juga dibantu oleh editor. Ya, ini ada Mas Apit yang membantu editor, dan mungkin akibat kebawelan dia lah saya itu mendapatkan shortlist yang mereka inginkan untuk dijadikan satu dalam bentuk karya jurnalistik. Begitu Mbak Kiki. Tentunya ini kan kolaborasinya banyak ya, bukan hanya Mas Adi saja sebagai reporter, tapi juga dengan koordinasi dengan editor dan juga editor naskah juga ya untuk cek and recheck. Jadi ini kolaborasinya luar biasa. Nah, Mas Alfit ini tentunya sebagai editor nih, gimana perasaannya sudah menjadi pemenang ini, menyangka atau tidak, dan juga kolaborasinya bagaimana nih? Sudah sempat disinggung kecerewetannya nih. Iya, betul Mbak Kiki. Gimana nih, silakan. Kalau misal dibilang menyangka atau enggak, ini sudah pasti nggak nyangka ya kita menang ya gitu loh. Kita ikut berpartisipasi aja udah luar biasa gitu loh. Makanya pertama kali Mas Adi telepon itu saya lagi olahraga Mbak Kiki. Jadi beliau telepon saya. Gimana? Kita mau ikut gak? Ada kompetisi Kasa Award, kata dia bilang gitu kan. Dengan semangat saya gitu, makanya saya nggak pikir panjang. Oke, kita ikut, aku bilang gitu kan. Nah, pada saat aku menjelaskan seperti itu, sudah pasti sebagai editor saya harus ada list yang harus diambil oleh Mas Adi, list gambar. Jadi itulah fungsinya adanya list itu, ketika nanti pada saat masuk proses editing Mbak Kiki, itu kita udah gampang gitu loh. Jadi udah terbayang, ada mindsetnya sendiri gitu loh. Oke, saya maunya ini. Nah, saya terkenal dengan editor yang bawel. Iya gitu loh, karena posisi ketika kita mau menang sudah pasti harus ada komunikasi yang baik. Betul. Antar dua pihak ya, baik dari saya, Mas Adi, dan juga Pak Dedi dan Eldi. Nah, itu komunikasi itu nggak gampang Mbak gitu loh. Adi di ketinggian berapa Pak Adi waktu itu? 8.000. Di 8.000 itu saya masih telepon. Mas Adi, pokoknya saya butuh gambar ini ya, ini. Dia udah jackleg tuh di atas itu. Nanti dulu ya, saya jackleg nih gitu loh. Jadi beliau itu angkat telepon saya sampai kita video call. Saya lihat sendiri ketika dia di atas itu, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah terkapar, tidur karena pusing kan, mabuk udara kan. Nah, tapi itu tetap aku harus kejar, Mas, pokoknya aku harus dapat gambar ini gitu loh. Nah, mungkin karena kebawelan aku itu, jadi Mas Adi juga terkonsentrasikan gitu loh, terfokuskan apa gambar yang mau diambil, udah gitu kebutuhan yang aku butuhin itu apa, karena ini kan momen Mbak Kiki. Betul. Jadi terbang itu hanya satu kali gitu loh. Kalau memang terbangnya berulang kali, kita bisa retake ataupun ngambil gambar ulang tambahan. Nah, karena ini momen, jadi memang benar-benar harus satu kali. Jadi memang benar-benar yang list itu harus dapat semuanya gitu loh. Dan alhamdulillah walaupun ada beberapa miss karena keterbatasan lah ya, akan tetapi alhamdulillah gambar yang saya inginkan itu 80% dapat gitu loh. Makanya mempackage suatu tayangan itu agak lumayan lebih simple dan lebih gampang gitu loh. Dan Mas Adi bilang, tungguin saya ya, karena kan saya kejar nih Mbak, karena kejar tayang segala macam kan. Ini harus tayang itu di jam 10 pagi. Mas Adi tengah malam itu masih di jalan. Pokoknya gimana nih gambar nih gitu loh. Nah, sambil menunggu gambar Mas Adi, aku udah siapin ilustrasi musik gitu loh. Baik. Udah gitu aku udah potong naskah segala macam gitu loh. Udah janjian nih. Pokoknya jam 2:30 saya sampai ke rumah kamu, kata dia bilang gitu kan ya.
Ternyata 2:30 meleset, Mbak. Pintu nggak saya kunci, Mas Adinya belum datang karena macet keadaan gitu. Makanya saya bergadang ditemenin sama ibu saya akhirnya. Iya, makanya support orang tua itu memang sangat luar biasa gitu. Mama the best. Baik. Gitu. Banyak sekali ternyata dramanya ya, Betul. perjalanan panjangnya dari dibalik kemenangan juara 1 ini luar biasa. Nah pasti kan namanya sebagai reporter dan juga sebagai kameramen, pasti kan kalau biasanya keseharian mungkin tidak semenantang di atas pesawat nih. Boleh nggak diceritain tantangannya, sempet jet lag juga ya tadi katanya, Betul. gimana nih, boleh diceritain Mas Adi? Ya, kalau ini tantangannya, ini pengalaman pertama kalau naik pesawat CASA ini, karena sebelumnya cuma naik helikopter, dan ini pesawat CASA yang penumpangnya itu lebih kurang 7-8 orang, termasuk itu kopilot sama navigator. Jadi yang menyemai garam itu cuma 2 orang, 2 orang tentara yang mungkin sudah biasa naik CASA. Nah, jadi sebelum saya naik untuk penyemaian ini, saya dikasih pilihan tuh Mbak Kiki. Katanya mau duduk di depan atau duduk di belakang. Saya bingung ini. Kalau ekonomi kan pasti kita di kelas ekonomi di belakang. Nah, ini kelas bisnisnya di depan. Sedangkan mungkin saya bilang, oh kalau visual depan itu mungkin saya sudah dapat semua. Saya pilih ke belakang. Rupanya itu saya pikir di belakang bisa ke depan, nggak bisa. Karena kita di pesawat itu sudah dilapisi sama plastik semua. Itu supaya zat garam itu, NaCl itu tidak masuk ke dalam mesin pesawat, yang itu akan mengakibatkan korosi dan berbahaya untuk penerbangan. Jadi semua mereka itu menutup dengan plastik, dan di perjalanan pesawat itu seperti kita masuk ke sauna. Jadi kita sekitar 2 jam itu panas sekali. Wow. Memang sampai ketinggian yang dicapai oleh pilot dan navigator untuk menentukan titik penyemaian itu di mana dan awan mana yang harus disemai. Nah, itu baru mereka baru melakukan penyemaian garam. Nah, memang beda dengan pesawat komersil. Kalau pesawat TNI ini memang kita bisa telepon. Saya juga kaget saat itu, kok sinyal handphone saya masih ada. Makanya saya tetap komunikasi dengan editor. Karena mungkin dari tahapan naskah sudah mulai bisa saya kirim, tapi editor ini kan mungkin ada shortlist gambar. Nah, makanya saya sempat telepon dari Mas Hafid itu, tapi ya pesawatnya kecil di ketinggian 8.000 sampai 10.000, ketika mereka stall gitu, jadi wajar kalau kita agak mabuk. Ketika mabuk ya saya rebahan. Jadi duduknya itu bukan kayak kita di pesawat biasa, lesehan. Kita duduknya lesehan. Jadi ketika agak-agak pusing rada itu kita guling, karena mereka juga bilang candaan untuk para prajurit TNI itu, dia bilang kalau mabuk tinggal keluar aja, buka pintu katanya. Wah, saya bilang jadi tambah takut kan gitu. Sedangkan kita itu butuh gambar. Gambar itu nggak mungkin kita ulang. Betul. Mereka suruh nyemai lagi, nggak mungkin kita ulang. Jadi saat itulah gambar kita ambil semaksimal mungkin, sebisa kita ambil gambar, tapi sesuai dengan request yang akan kita tampilkan. Nah, alhamdulillah setelah sudah turun, pulang saya melewati jalur darat dan sampai untuk melakukan proses editing. Selanjutnya bisa diikut sertakan di lomba. Itu sih Mbak Kiki pengalamannya di atas pesawat itu. Luar biasa, karena kan biasanya kita naik pesawat sama komersil beda ya, ada kursinya, nyaman. Ternyata lesehan ya duduknya ya, jadi pengalaman baru juga. Nah ini kan kolaborasinya luar biasa nih antara editor sama reporter juga. Kalau dari editor nih, sisi editornya juga kan waktunya lumayan singkat nih. Tantangannya seperti apa nih biar bisa tetap memberikan yang terbaik untuk perlombaan ini? Baik, kalau dari saya sih sebenarnya yang harus memang benar-benar diperhatikan itu prepare. Jadi dari awal sampai akhir itu kita udah well prepare. Jadi pada saat informasi pertama Mas Adi ngomongin kita bakalan ikut lomba nih, aku udah bikin list nih, schedule kerja gitu loh. Jadi sambil menunggu Mas Adi kedatangan dia dari Jambi ke Palembang, itu kan waktunya lama tuh Mbak Kiki gitu loh. Daripada saya nganggur, udah saya mulai cicil. Cari ilustrasi musik, udah gitu potong narasi yang udah dibaca nama Pak Dedi, udah dibikin nama Pak Dedi, udah potong narasi itu mulai ambil nih emosinya gitu loh. Saya editing awalnya itu editing audio dulu. Saya bangun dulu emosinya gimana dari sisi lagu. Oke, ketika naskah ini dia ngangkat nggak audionya gitu loh, ilustrasi musiknya.
mendukung nggak ini audionya gitu. Kalau nggak mendukung, saya cari lagi nih. Betul. Mulai yang saya lakukan awal itu mengotak-atik dan juga mengulik lagu ilustrasi. Oke. Iya, karena kalau audio visual itu nggak cuma visual aja yang bermain, tapi juga audio juga bermain gitu loh. Nah, kekuatan dari naskah ditambah dengan ilustrasi musik itulah yang membuat aransemen musiknya itu oke gitu loh. Nah, udah Mas Adi datang, proses capturing. Udah proses capturing itu kita melakukan penyesuaian gambar. Jadi gambar itu aku pilih dulu satu-satu gitu loh. Udah pilih satu-satu, kira-kira coba aku masukin ini, aku cutting dulu seperti ini gitu loh. Nah, pola editing saya yaitu tadi aku edit by rhythm. Jadi Baik. benar-benar sesuai ketukan Mbak gitu loh. Jadi misalnya lagunya lagi outbeat, offbeat itu cuttingnya cepet gitu loh. Jadi Dibuat memang deg-degan juga iya, ya. jadi memang benar-benar itu dirasain satu-satu gitu kan. Udah selesai itu nggak cuma langsung render aja. Preview aja aku sampai 5 kali 6 kali kalau nggak salah. Itu aku aja selesai preview dulu. Oh, kira-kira ini kurang nih, taste-nya kurang nih, rasanya kurang nih. Oke, aku ganti lagi gambar baru. Oh, ini kayaknya nggak cocok nih gambarnya. Aku lagi ganti baru. Udah selesai tuh 5 kali aku preview. Udah gitu Mas Adi tidur nih. Aku bangunin. Iya, Pokoknya sempat tinggal tidur. iya sempet tidur dia nih kan. Aku nggak rela dong ya. Aku kerja, dia tidur. Kayak gitu juga. Maksudnya aku butuh orang yang bisa melihat juga hasil karya gitu loh. Karena penilaian kita ke depan kan bukan saya yang menilai ataupun Mas Adi yang menilai, tapi semua yang menilai gitu loh. Jadi makanya harus ada masukan dan juga kritikan dari teman. Ada juga Mas Adi kemarin setelah aku 5 kali review, Mas Adi bilang, kayaknya nih gambarnya nggak cocok deh Mas gitu. Kita ganti aja deh gambarnya gitu loh. Tetap itu yang namanya kritikan itu benar banget. Kritikan itu sangat membangun sekali. Jadi jangan ngerasa bahwa hasil karya yang sudah kita bikin itu orang lain bisa terima dengan enak aja gitu loh. Makanya kritikan itu sangat membangun sekali gitu loh. Jadi ketika ada kritikan jangan menganggap sebuah kritikan itu menghancurkan kita, tapi itu sebenarnya membangun motivasi kita, membangun semangat kita untuk menghasilkan karya yang lebih bagus gitu loh. Karena kritikan itu juga bisa menjadi penilaian kita kalau memang kita merasa sudah bagus di sini, ternyata penilaian orang belum tentu. Betul, ya, jadi Mbak. kritikan itu memang sangat perlu. Nanti kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Sumsel Menyapa. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Di era modern, sistem pertanian mulai banyak dikembangkan guna meningkatkan presentasi hasil panen. Pembudidayaan yang baik dan benar melakukan inovasi dan perbaikan kualitas hasil produk. Menerapkan teknologi pertanian dengan peralatan modern yang canggih.
Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Dapat Anda saksikan setiap hari Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumsel Menyapa dan kita masih berbincang nih bersama teman-teman yang tentunya berhasil meraih juara 1 kategori program berita TV dalam ajang Kasau Award. Nah, sebelumnya sudah banyak sekali tentunya ya kita cerita bahwa sampai ada yang jet lag, sampai yang nggak tidur begadang untuk edit ini ikut perlombaan ini. Nah, tapi kalau Mas Adi ini kan yang langsung memang naik ke pesawatnya, yang memang ikut semua kegiatan modifikasi cuaca ini. Nah, ini kan biasanya tidak semua orang ya bisa ikut dan ini juga perlombaan. Ini gimana nih? Itu kan ketat juga ya untuk mau masuk ke pesawat. Boleh diceritain nih pengalaman-pengalaman yang luar biasanya? Ya, kalau sangat ketat karena memang kita itu masuk ring 1 ya. Itu objek vital yang memang harus pengamanannya super. Dari kalau kita lihat penerbangan biasa dengan penerbangan TNI AU itu mereka lebih memproteksi dan mencari. Kita itu berangkat boleh atas persetujuan siapa dan ada surat tugasnya. Bukan hanya kita ingin berangkat, sedangkan banyak waktu itu yang berbareng sama saya itu ada sekitar 7 jurnalis, ada termasuk jurnalis antara foto, ada jurnalis TV-nya juga yang datang. Nah, mereka tidak dilengkapi dengan surat tugas, juga tidak ingin mengangkat tema itu. Alhamdulillah nggak sama jadi temanya tuh waktu diikutkan di lomba. Nah, jadi saya itu berangkat dari kantor dengan seluruh persiapan yang didukung sama teman-teman di teknik, pimpinan teknik yang menyuplai seluruh peralatan dari. Jadi saya tuh bawa kamera tuh 3, Mbak. Wow. Kamera pun 3, laptop dan clip on termasuk mic segala macam itu dibawa dulu dalam satu tas, dikumpulin dan itu diperiksa sama mereka TNI AU, dilihat, dan mereka yang terakhir itu adalah nunggu surat tugas. Jadi alhamdulillah dari teman-teman sekretariat kantor juga mendukung karena surat tugas itu yang menentukan saya berangkat atau enggak. Oh, bisa. Jadi dikirim by PDF. Karena alhamdulillah teknologi nggak kayak kantor pos dulu, jadi mereka langsung lihat surat tugas saya benar untuk meliput operasi modifikasi cuaca. Nah, jadi saya dibolehkan berangkat. Nah, itu berangkatnya pun barengan sama Dan Lanut. Dan sempat juga bingung karena pintu masuknya ini lewat mana. Karena mereka tuh menjaga betul karena pesawatnya ini kan baling-balingnya di luar tuh. Jadi bahaya sekali kalau kita itu mendekat dengan di pesawat itu tanpa koordinasi dari mereka. Jadi harus masuknya itu di sini Mas gitu. Nah, dan ketika duduk ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu, ngelihat dulu situasi dan kondisi. Dan itulah menentukan saya nggak bisa sempat lagi melihat di mana posisi saya harus ngambil gambar. Nah itu, jadi dimanapun saya duduk, ya di situ kesempatan saya ngambil gambar, saya ambil gambar. Se-efektif mungkin saya bisa mengoptimalkan kamera yang saya bawa. Nah, alat-alat yang saya bawa, saya ambil dulu. Nah, berikutnya nanti itu akan diseleksi oleh editor, itu belakangan. Yang penting saya bisa masuk dulu. Karena alhamdulillah dan Lanutnya juga welcome. Karena cuma 1 jurnalis yang ikut, karena nggak boleh bawa reporter juga. Satu ya? Hanya 1. Nah, jadi kendaraan saya ditinggal di sana dan juga ada kisah menarik ini ketika saya terbang kendaraan saya kan tinggal di sana, motor saya tuh tinggal dan mereka tuh nyari ini motor siapa di dekat bandara kan nggak ada motor yang di dekat landasan udara. Mereka tiba-tiba pas saya sudah di Jambi mereka konfirmasi, Mas Hadi ini motornya siapa katanya. Oh ya motor saya. Wah sudah kita tebak kok ada motor di pinggir landasan ini kan, dan ngambilnya juga sama Mas Apit malam-malam. Dan itu Mas Apit disuruh tinggal dulu, Mas motornya kami pinjam untuk ngambil motor Mas Hadi di situ. Nah jadi benar-benar objek vital dan alhamdulillah TNI AU itu memudahkan kita jalannya untuk menyampaikan bagaimana perjuangan mereka sebenarnya untuk kita sampaikan ke masyarakat dengan operasi modifikasi cuaca ini. Nah, alhamdulillah dengan karya ini ketika kita lombakan
dan dapat juara 1. Wow, Itu luar bagi Ki. biasa. Banyak sekali drama-dramanya ya ternyata Betul. ya. Udah kayak drama Turki ya. Drama Turki. Kalau ya drama Korea. Nah, kalau misalnya ini kan kolaborasinya bukan hanya sebagai editor dan juga naskah nih. Ini kalau dari Mas Afid sendiri bagaimana nih proses koordinasinya? Pasti kadang ada cekcok juga ya namanya Betul. kalau ikut perlombaan pengen jadi yang terbaik nih. Kalau dari sisi naskahnya, dari reporternya koordinasinya seperti apa? Ya, kalau membahas masalah koordinasi yang pasti kita tetap intens komunikasi gitu loh. Aku komunikasinya dengan Mas Adi, udah gitu Mas Adi ke teman-teman yang lain gitu loh. Sama satu lagi yang nggak kalah penting itu ada Pak Dedi. Pak Dedi itu support yang paling kuat buat kami berdua lah ya gitu, karena dari beliau lah kita bisa sampai model kayak gini. Pokoknya Mas Adi bilang aku udah koordinasi dengan Pak Dedi. Aku koordinasi dengan Pak Dedi. Ya udah pokoknya komunikasi antara Pak Dedi dengan ini aku serahin ke Adi ya. Aku bilang gitu. Ya udah. Jadi akhirnya komunikasi dan juga support dari teman-teman itu luar biasa Mbak Kiki. Ada dari teknik itu ada Pak Mulsin, Pak Alfatoni, itu dia support peralatan segala macem gitu loh. Udah gitu juga dari Pak Dedi tadi, Pak Juniawan yang berkoordinasi kita dari Palembang ke Jakarta untuk tayang di Jakarta gitu loh kan. Udah gitu juga ada banyak lagi support dari Bu Marhama, udah gitu support dari Mbak Riri, udah gitu dari Bu Kepsta juga gitu loh. Dan support-support yang inilah yang sangat membuat kita semakin kuat Mbak Kiki gitu loh. Karena ini kan harus ditayangkan terlebih dahulu. Jadi itu kan aku ada punya pakem-pakem sendiri dari editingku tuh gitu. Jadi di editingku itu ada closing statement di situ. Nah aku bilang sama dia pokoknya itu jangan sampai dipotong ya, karena itulah sumber kemenangan kita nih mudah-mudahan. Aku sampai bilang kayak gitu Mbak. Jadi kan Mas Adi nih koordinasinya kurang kan, maksudnya bukan kurang apa maksudnya. Memang udah harus dipotong tuh di situ tuh gitu loh. Tahu-tahu udah tayang, wah kepotong. Aduh, itu sayang banget Mas Adi, kenapa nggak ini segala macam. Udah, besok kita tayang lagi. Pokoknya itu ya keributan-keributan kecil itu yang udah menjadi makanan biasa lah ya menurut kita ya demi gitu. kesuksesan bersama. Betul, ya. gitu loh. Mungkin terakhir nih harapan nih singkat nih untuk kedepannya di tim untuk berita juga seperti apa boleh? Mas Afid dulu. Oke, kalau buat saya, buat teman-teman yang ada di sini ya, Mas Andri ya, itu kameramen bagus tuh, gitu ya. Udah gitu banyak juga teman-teman editor yang bagus-bagus gitu. Ayolah kita berkarya bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai kita hidup di kandang aja, kita coba keluar gitu loh. Karena di luar itu banyak juga tempat kita untuk mencari ilmu gitu loh Mbak. Karena ilmu itu nggak cuma aja adanya di kantor, di sekolah, tapi di lingkungan juga banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Oke, kalau Mas Adi gimana nih? Boleh singkat? Kalau saya harapannya ini menjadi penghargaan pertama saya setelah 10 tahun jadi jurnalis. Ya, terima kasih banyak TVRI Sumsel mengantarkan saya, dan saya mempersembahkan piala ini untuk TVRI Sumsel khusus bidang berita yang mungkin memang saya ini orangnya terkenal ini agak sedikit tidak patuh terhadap kinerja, tapi alhamdulillah dengan kinerja ini saya persembahkan ke TVRI. Semoga mendapatkan piala kembali dan motivasi untuk teman-teman reporter dan kameramen ini agar bisa dapat berkarya lagi juga dan mempersembahkan piala-piala kemenangan lagi untuk TVRI Sumatera Selatan. Baik, ini baru pertama, semoga nanti selanjutnya lebih banyak lagi ini Betul, juara-juara betul. yang juga tentunya membanggakan TVRI Sumatera Selatan. Kolaborasinya luar biasa ini dari semua tim ya. Pastinya mensukseskan ini sampai memang juara 1 kategori program berita TV dalam ajang Kasau Award 2024. Terima kasih Mas Adi, Terima Mas kasih. Afid. Terima kasih. Sukses selalu tentunya, dan pemirsa demikianlah Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.